Kita masuk pagi hari dalam pasalnya yang ke-15 kitab Wahyu. Bagi saudara, kita akan melihat ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Sama-sama kita baca ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Yang di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang perkasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala hakim. Amin. Saudara, kita melihat bagaimana diceritakan tentang keadaan akhir, ya saudara, sebelum kemudian bumi dihancurkan, saudaraku. Bagaimana kemudian dalam penglihatan Yohanes mengatakan bahwa dia melihat ada orang-orang yang berdiri, saudaraku, ya, di tepi lautan kaca, ya saudara. Saya nggak ngerti seperti apa sebetulnya waktu saudara, ya. Dan dikatakan orang-orang itu adalah orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Dan kemudian yang menarik adalah pada mereka ada kecapi Allah, saudara. Ya, orang-orang yang menang ini, saudaraku, saudara, orang-orang yang menang ini lalu kemudian dikatakan pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, mereka menaikkan sebuah pujian. Dan ini pujian yang menarik buat saya, ya. Ini yang menjadi sebuah pelajaran buat saya dan saudara, karena ini menjadi sebuah kegemaran buat mereka, ya. Kayak saudara suka sama lagu apa, ya saudara, karena itu menjadi sebuah kegemaran, ya saudara, menjadi sesuatu yang menjadi pengalaman dalam hidup mereka. Pujian itu menjadi sebuah kegemaran, dan pujian itu juga menjadi sebuah pengalaman hidup mereka bersama dengan Tuhan. Karena dikatakan mereka adalah orang-orang yang sudah menang, saudara. Dikatakan pada ayat yang ketiga, dikatakan begini, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Ada satu pujian yang khusus, ada satu pujian yang menjadi sebuah pengalaman hidup mereka. Bagaimana mereka sudah menjadikan Tuhan itu menjadi Allah yang maha kuasa, dan mereka sudah menyatakan bahwa mereka sudah mengalami bagaimana segala jalan-jalan Allah itu adil dan benar. Segala rencana-rencana Allah itu adalah adil dan benar, ya. Artinya kehidupan mereka adalah satu kehidupan yang mau belajar hidup di dalam jalannya Tuhan. Ada amin, saudara. Kehidupan mereka adalah satu kehidupan yang belajar menundukkan diri pada setiap rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Itulah sebabnya mengapa mereka menang. Ini menjadi pelajaran yang penting buat kita, bahwa kehidupan orang-orang yang berkemenangan itu adalah kehidupan orang-orang yang belajar menundukkan diri atas setiap rencana, atas setiap kehendak Allah, atas setiap mau Allah dalam setiap kehidupan. Dan ini tidak mudah, Bapak. Ketika kita harus masuk dalam rencana Allah, kehendak Allah, maunya Allah, jalan-jalannya Allah, itu tidak mudah. Kadang-kala di situ ada pemberontakan, di situ ada ada keluhan, di situ ada ketidakterimaan kita. Ketika kita Ketika Allah sedang menyatakan kehendaknya dalam hidup. Karena kalau kita bicara tentang kehendak Allah, maka seringkali seperti firman Tuhan mengatakan, kehendak Allah itu bedanya sama kehendak kita seperti langit dan bumi. Kita maunya ke kiri, Tuhan maunya ke kanan.
Kita maunya berkelimpahan, Tuhan izinkannya terjadi kekurangan. Ini yang seringkali apa ya saudara, menggagalkan perjalanan iman orang percaya. Di sini yang seringkali terjadi apa? Bukan mungkin tidak menggagalkan, tetapi banyak membuat kehidupan orang percaya stuck jalannya, mentok cuma di situ. Hati-hati. Kita sedang berpikir tentang sesuatu yang besar dan kita percaya Tuhan melakukan hal-hal yang perkasa dalam hidup kita. Ada amin saudara. Kita berpikir tentang sesuatu yang besar, rancangan yang besar, masa depan yang besar. Tapi maaf saudara, kalau saudara gagal mengerti tentang kehendak Allah, maka engkau akan stuck di titik itu. Engkau akan berhenti di titik itu, dan engkau nggak bisa naik lagi lebih lagi. Mungkin saudara nggak berpengaruh pada keselamatan kita, mungkin ya. Tapi bisa juga berpengaruh saudara terhadap keselamatan kita. Karena ketika kita melihat bangsa Israel waktu mereka ada di padang gurun, mereka ketemu sama air yang pahit, saudara, marah, mereka mengeluh. Ya, mereka nggak dapat makanan yang enak, mereka mengeluh. Ya, mereka dapat makan mana, padahal dapat mana, sudah dapat pemeliharaan, mereka mengeluh. Akhirnya apa? Tuhan bilang mereka nggak layak masuk ke tanah perjanjian. Kalau itu jadi gaya kita, maka itu akan mendatangkan murka Allah. Tapi oke lah saudara, kita sedang berbicara tentang itu tidak menghilangkan keselamatan kita. Tapi saya mau bilang itu akan membuat stuck hidup kita. Hidup kita cuma sampai di sini. Dan memang tidak mudah, saudara. Ketika kita masuk dalam rencana Allah, ketika kita masuk dalam jalannya Allah, di situ fase yang tidak mudah. Di situ bukan fase kanak-kanak. Itu hanya orang-orang yang bisa mengerti tentang kehendak Allah adalah kehidupan yang sudah banyak bergaul sama Allah, belajar intim sama Tuhan, belajar menyerahkan hidupnya sepenuhnya sama Tuhan. Maka orang-orang ini akan belajar, bisa mengerti, bisa menangkap setiap rencana-rencana Allah yang sedang terjadi dalam kehidupan. Sekali lagi, kadang-kala kenapa itu membuat kita berontak? Karena seringkali nggak cengli loh saudara. Ya maaf ya saudara. Menurut akal kita ini nggak cengli. Kita udah berdoanya iya, belajar hidup taat sama Tuhannya iya, setia ibadah itu mah sudah, belajar berkorbannya ya sudah. Apalagi berbuat baik, memperhatikan keluarga atau apalah, berbagi kasih sudah, mentok juga. Lalu kemudian kita bilang begini, jadi apa ya Tuhan? Apa yang kurang gitu? Ini bukan bicara tentang kurangnya apa yang kita sudah buat, tapi ini sedang bicara tentang rencana dan kehendak Allah yang Allah sedang melakukan dalam hidup kita. Ada amin? Ini beda. Ini bukan lagi tentang, kalau saudara masuk dalam pelajaran itu bukan lagi hitungan kurang ibadah, kurang korban, kurang kasih, kurang doa, bukan. Semuanya sudah cukup. Tapi apa? Ya Allah sedang melakukan sebuah kehendak yang sempurna dalam hidup saya dan saudara. Ya. Bukan kurang ibadah, bukan semuanya sudah cukup. Tetapi disitulah saya cuma bilang begini, Allah sedang apa saudara? Allah sedang mengistimewakan saya dan saudara. Ada amin saudara? Amin. Allah sedang mengistimewakan kita. Yang jadi masalahnya responnya kita kemudian terbalik. Responnya kita bertentangan. Ketika kita sedang dikhususkan, ketika kita sedang di VIP-kan sama Tuhan, kita sedang dispesialkan sama Tuhan, kita marah sama Tuhan. Padahal di balik cerita yang gak enak itu ada kemuliaan Allah yang hebat yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara.
Saya nggak asal ngomong, saudara. Saya ngalamin itu dalam hidup saya. Saya ngalamin itu dalam hidup saya. Saya diproses begitu luar biasa, teman. Tapi semuanya mendatangkan kebaikan. Ada amin, saudara. Bahwa Allah mengatakan sendiri, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan hari depan dengan harapan. Ada amin. Berdustakan diri. Firman Tuhan katakan langit dan bumi boleh lenyap, itu taruhan. Nah, ini gagalnya kita di sini. Kenapa kita gagal? Maaf, saudara. Firman Tuhan mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Itulah sebabnya saya bersyukur Bapak Ibu Saudara punya kerinduan untuk mengenal Allah. Ada amin. Ada antusias. Ini nggak gampang. Ketika orang sama Allah itu biasa-biasa aja. Tapi puji Tuhan, saudara, ya saudara. Saudara belajar mengenal Allah dengan sebuah antusias, dengan sebuah kerinduan. Nggak gampang, karena kalau kita tidak mengenal Allah maka kita akan mencurigai Allah. Ya, kita mencurigai Allah, bahwa Allah sedang berbuat yang tidak baik dalam hidup kita, bahwa Allah sedang berbuat yang tidak adil dalam hidup kita, bahwa Allah sedang merancangkan yang buruk buat kita, bahwa Allah sedang meninggalkan kita dan lain sebagainya. Ada banyak anak Tuhan pada waktu masuk dalam proses rencananya Allah, maka mereka berkata begini, Tuhan lagi ninggalin saya nih. Tuhan gak adil sama saya. Orang itu dibela, saya ditinggalin. Orang itu yang ditolong, saya yang dibiarin. Mari saudara, ini pelajaran penting ya. Lompatan, terobosan dalam hidup saya dan saudara itu terjadi ketika kita belajar menundukkan diri kita pada setiap kehendak dan rencana. Disitulah terjadi terobosan. Saya ngalamin terobosan dalam hidup saya yang buat saya mustahil, nggak mungkin. Tapi terjadinya pada waktu saya belajar menundukkan diri atas setiap rencana dan kehendak. Dan bagian yang kedua, kalau Bapak Ibu Saudara melihat ayat pujian yang kedua yang dinaikkan oleh orang-orang yang berkemenangan ini, saudaraku, orang-orang yang berkemenangan ini, pada ayat yang keempat dikatakan, sama-sama kita baca ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang keempat, 1, 2, 3. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Dikatakan, saudaraku, siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus. Apa itu kudus? Kudus itu dipisahkan. Allah itu satu pribadi yang khusus. Allah itu satu pribadi yang kudus, suci, ya saudara. Suci itu tidak bernoda, tidak berdosa, tidak bersalah. Tetapi kudus punya arti yang dipisahkan. Dan masalahnya gini, saudaraku. Masalahnya gini. Kehidupan kita juga harus masuk di dalam kekudusan itu. Artinya begini, bukan kita memisahkan diri dari kelompok, dari komunitas, dari pergaulan. Tetapi apa saudaraku? Kehidupan kita juga harus seperti ini. Apa itu? Ngalamin yang namanya dikuduskan. Artinya apa? Terpisah, dikhususkan. Kita nggak sama seperti orang lain. Bergaul kita beda sama orang, ngobrol kita beda sama orang lain, dagang kita beda sama orang, sikap kita beda sama orang lain. Ini yang namanya kudus. Bukan cuma suci, ya. Suci itu ya suci, disucikan, saudara. Ya, disucikan. Kita nggak bisa menyucikan diri kita.
Kita nggak bisa menyucikan diri kita. Darah Yesus yang bisa menyucikan kehidupan kita. Ada amin, saudara? Darah Yesus yang bisa menyucikan kehidupan kita. Tetapi bicara kudus, saudaraku, bicara kudus, ini bicara tentang memisahkan diri atau dipisahkan. Dipisahkan dari kecemaran, dari semua yang sedang terjadi hari-hari ini. Dengan cara berpikir orang-orang dunia, dengan cara dagang orang dunia, dengan yang seperti ini. Yang kita ini nggak boleh sama mereka, nggak boleh sama, bukan nggak boleh sama pakaiannya, nggak boleh sama dandanannya, bukan, tetapi nggak boleh sama cara perilakunya, gaya hidupnya, cara berpikirnya. Nah ini, saudara. Orang-orang yang berkemenangan itu adalah orang-orang yang berani buat jarak, berani ambil jarak sama cara-cara dunia, nggak nyampur. Nah, ini kehidupan yang seperti ini adalah kehidupan yang berkemenangan. Sampai di sini, Bapak Saudara, dua hal ini, adakah tanda-tanda kemenangan itu ada sama kita? Adakah tanda-tanda kemenangan itu sudah ada sama kita? Kalau kita bicara tentang, karena orang-orang ini nih, bicara tentang orang-orang yang berkemenangan, saudaraku. Dan saya percaya kalau kita orang-orang yang berkemenangan, satu saat kita ada di situ. Ada amin, saudara? Kita ada di tepi lautan kaca ini. Ya, kita nih ada di situ. Satu saat, saudaraku, dalam nama Yesus saya katakan, satu saat kita nih ada di tepi lautan kaca ini. Kita salah satu orang yang ada di situ. Semoga kita orang yang ada amin, saudara. Dari jutaan orang, ya dari miliaran orang mungkin, saudara, kita adalah salah satu yang ada di tepi lautan kaca ini. Tapi pertanyaannya nih, saudara, ya kita nggak akan mungkin ke sana kalau apa? Kita nggak mungkin ada di sana satu saat nanti kalau apa? Kalau tanda-tanda ini, saudaraku, nyanyian ini, saudara, itu nggak ada sama kita. Nyanyian itu tuh nggak ada sama nggak, kita nggak kenal yang namanya apa sih rencana Allah. Ada hamba Tuhan bilang begini sama, apa sih bayar harga? Nah, bayar harga benar. Bayar harga itu cuma istilahnya kita, nggak ada dalam Alkitab, memang. Tapi bayar harga tuh, ya bayar harga kayak orang mau masuk dalam rencana Allah, itu adalah bayar harga. Ada amin, saudara? Orang mau masuk dalam, orang menundukkan diri pada setiap rencana Allah, orang menundukkan diri pada firman Allah, itu adalah bayar harga. Itu cuma istilah aja sih. Nggak ada sih yang saya temukan di dalam Alkitab, nggak ada memang. Tapi paling tidak seperti itu artinya. Pertanyaannya pagi ini buat saya dan saudara, kehidupan kita nih, saudara, kita sudah ngikut Tuhan berpuluh tahun, berbelas tahun, kita sudah melayani Tuhan puluhan tahun. Tapi adakah nyanyian ini juga sudah menjadi bagian kehidupan kita? Atau paling tidak kita sedang belajar menekuninya, kita sedang belajar menjadi pelaku daripada nyanyian ini? Atau kita lagi jadi orang yang nggak mau tahu sama yang kayak gini ya? Apa sih rencana-rencana Tuhan? Pokoknya Tuhan mesti ngikutin saya. Pokoknya Tuhan mesti ngabulin doa-doa saya. Kalau enggak ya udah. Ya, bisa nanda ya, bisa nanti. Ya, beberesan baik. Ada yang kayak gitu loh, saudara. Ada orang yang ambil jalan pintas, doanya nggak didengar, permintaannya nggak didengar, permohonannya nggak didengar, mimpinya nggak didengar, apanya nggak dikabulkan, udah bisa nanti. Orang dari luar kota yang melihat YouTube ini nggak tahu bisa apa. Beberesan, ya, bubar-bubaran, tambah nggak ngerti lagi mereka. Ada banyak, saudara, yang hidupnya nggak pernah diangkat sama Tuhan. Ya disitulah kemudian proses Tuhan sedang dinyatakan, firman Tuhan sedang dikerjakan, bahwa kehidupan kita juga harus jadi pelaku firman. Untuk apa? Untuk supaya kehidupan kita mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kita.
kapan di mobil saya bilang sama anak saya, enggak, Bapak mengalami banyak loh. Bayarin ya sudah, ini cuma cerita. Ya sudah, apa saya meninggal ya. Kemudian kan saya dampingin mama sama kakak saya pendeta itu ya. Ini sih cuma cerita. Nanti kalau lagi udah nih saudara ya, kan itu kan ibadah, ada yang pagi jam 6 itu sudah ada, sudah datang ya. Saya lagi doa di balkon, saya lagi doa di balkon. Nanti tiba-tiba kan kakak saya yang mimpin ibadah dong saudara ya, bukan saya, bukan mama saya, kakak saya ya yang mimpin ibadah. Nanti tiba-tiba nih sudah kakak saya turun dari mimbar, pulang. Jadi saya ketemu, kenapa pulang? Saya bilang pulang ya sudah. Ya nggak ngerti kenapa. Saudara bayangin, usia saya waktu itu seumur Mika. Usia saya seumur Mika. Itu saudara saya mesti nyiapin firman. Ngerti nggak saudara? Saya tuh, kakak saya pulang, saya mesti nyiapin firman. Ada, Mira, pulang. Saya pernah tuh saudara, waktu itu pagi itu saya WL, habis WL saya WL kan di depan mimbar, kan dulu kan di atas ya. Saya di depan mimbar, habis saya firman, saya balik ke di depan, saya masuk ke mimbar yang gede itu ya, pujian iya, firman Tuhan iya. Pernah tuh kayak gitu. Karena nggak ada yang nyampein firman, dan itu dadakan. Jadi ya banyak lain lagi gitu. Cuman itu tuh berkali-kali. Mending kalau ada tamu nggak apa-apa, tapi pas lagi nggak ada tamu, waduh, zaman itu saudara. Sekarang aja nih kalau tamu nggak datang, saya suruh buka-buka Alkitab, terus cari-cari bahan, agak susah. Tapi semuanya proses yang nanti ujungnya kebaikan Tuhan dinyatakan. Amin. Adakah hari-hari ini kau sedang diperlakukan sesuatu yang apa, kayaknya gimana gitu, sudah lagi dipojokin, sudah lagi di apa, sudah lagi di apa. Semuanya baik. Amin saudara. Semuanya baik. Bisakah sudah berkata bahwa semuanya baik? Atau engkau mau meresponnya dengan marah? Siapa sih? Apa sih? Tergantung respon. Responmu akan mendatangkan hasil yang berbeda. Respon yang berbeda, hasil yang berbeda. Respon yang benar, hasilnya luar biasa. Tapi respon yang salah, saya respon yang keliru, akan membuat engkau paling enggak, engkau enggak ada paling enggak. Itu udah bagusnya, ya. Udah paling bagusnya nih. Respon yang salah itu membuat engkau tidak mendapat apa-apa. Tapi respon yang tepat, wih, jangan tanya sudah. Hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Tolong kita ya saudara pagi hari ini, siapapun kita ya, saya nggak ngerti apa yang saudara sedang alami. Mungkin saudara bilang begini, corona, dulu peraga, terus anak mening masalah. Dan bilang, aku tahu Tuhan, Engkau sedang merancang sesuatu yang indah dalam hidup. Amin. Engkau, tanganmu yang hebat itu sedang menciptakan sesuatu yang luar biasa. Ada banyak orang yang nggak mau disentuh sama tangannya Tuhan, jadi hebat. Yeremia berkata, cuman periuk, cuman tanah liat yang mau dijamah sama tangan penjuna, maka periuk itu akan jadi periuk yang luar biasa.
Tapi kalau dia nggak mau dipegang sama tukang periuk, sama penjunan, saudara, ya, periuk itu nggak mau dijamah sama penjunan, dia tetap jadi tanah liat yang nggak ada artinya. Tanah liat yang apa? Yang diinjak-injak. Tapi coba kalau dia mau diangkat, bukan cuma diangkat, tapi dia mau dibentuk sama si tangan penjunan. Wah, hasilnya luar biasa. Izinkan tangan penjunan itu nempel di hidup saya dan saudara. Amin. Tapi maaf, kita nggak bisa milih seperti apa bentuknya. Kita nggak bisa bilang, Bang, jangan gini sih kepalanya, ujungnya jangan aja gendut-gendut pisan sih, tonge. Nggak bisa. Biarin terserah dia. Ada amin, saudara. Kadang-kala dibuatnya gendutnya luar biasa, tapi muat airnya banyak. Amin, saudara. Blesak Tuhan, bagus yang kurus-kurusan, tapi muatnya banyak. Dia tahu, saudara, dia tahu yang terbaik buat saya dan saudara.